Selamat malam semua, kembali lagi di Ngobrol Bareng GP. Malam ini kita kedatangan tamu yang salah satu legenda GPIB Manuel. Ya kita semua tahu, yaitu Pak D Safari. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak D. Selamat malam. Apa kabar Pak D? Baik, Baik. baik, sehat. Eh, untuk sekarang saya ingin bertanya tuh, Ya, kapan sih Pak D mulai kerja di GPIB Manuel? saya mulai kerja di GPIB Manuel tahun 1987. Berarti sekitar 34 tahun yang lalu ya Pak D Iya, ya? betul, ya. Sudah sangat lama berarti Pak Ya, D. gitulah. Cerita pertama kali Pak D kok bisa jadi, maksudnya itu kerja di gereja tuh gimana Pak D? Ceritanya saya dulu sebelum kerja jadi sopir gereja itu kan saya kerja sebagai kuli bangunan. Nah, Nah, kebetulan di jemaat GPIB Manuel ini ada yang sedang membangun rumah, saya ikut kerja di situ. oh berarti Pak D salah satu pegawai Iya, ya, kerja bangunan kerja kan. bangunan. Nah, jadi ditawari oleh beliau itu, katanya mau ndak jadi sopir di GPIB Manuel gitu. Kebetulan saya juga ada SIM, hanya waktu itu karena belum dapat jadi kerja bangunan dulu gitu ya. Oh, jadi salah satu cerita itu dari kerja bangunan itu ya Pak D? Iya, betul. Oke Pak Ya. D. Itu sistemnya berarti nggak melamar ya Pak D ya? Setelah beliau itu eh apa itu namanya, ngasih tahu, langsung beliau suruh masukkan surat lamaran. Ya, Oh, beliau yang rumahnya sudah dibangun itu kan jemaat Immanuel sini kan. Nah, ya, jadi langsung suruh buat surat lamaran untuk jadi sopir di gereja gereja. Immanuel. Ya, Dan akhirnya diterima, diterima. diterima, Ya, ya. diterima. Yang kita tahu Pak Denny agamanya berbeda ya Pak Denny. Ya, saya Muslim. Itu pernah merasakan hal-hal yang tidak enak kah di kerja di gereja ini karena adanya perbedaan itu Pak? Kalau menurut saya sih semuanya karena kita kan kerja ya. Jadi masalah keyakinan itu kan Bukan suatu masalah. bukan suatu masalah. Keyakinan itu kan pertanggungjawaban kita pada Tuhan. Jadi Oh, yang di gereja itu mungkin Kristen, saya Muslim, kan, tapi kita kan kerja. Jadi menurut saya tidak masalah. dan juga halal ya Pak Denny. Iya, iya. tidak. Yang buat Pak D betah kerja di gereja itu apa Pak D? Pasti ada alasan lah Pak D ya. Ya, menurut saya karena di jemaat gereja ini kan orangnya baik-baik, ya kan. Terus saling toleransi juga. Kita sebagai orang Muslim, mereka juga saling toleransi. Jadi itulah yang membuat saya betah kerja di gereja sini. Oh, nah ini kan mau masuk bulan puasa ya Pak D. Ya. Biasanya yang terjadi di bulan puasa tuh atau jam kerja Pak D jadi singkat atau gimana, atau dapat juga kayak sembako dari gereja atau gimana Pak D? Kalau masalah jam kerja tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, tetap seperti biasa lah, ya kan. Nah, kadang-kadang kalau pas lagi tidak ada kerja saya kadang pulang. Nanti Nggak kalau apa-apa. ya nanti kalau misalnya sore atau malam pendeta mau ada pelayanan, saya datang. Baru datang lagi. Ya. Berarti jam kerja itu fleksibel ya Pak? Fleksibel saya, ya. Apa yang dibutuhkan oleh Ibu Pendeta? Ya, pendeta atau Pak Pendeta yang dulu-dulu itu pokoknya fleksibel lah, ya. Selama Pak D kerja di sini pernah nggak kayak terjadi masalah dengan keluarga? Keluarga maksudnya mendukung tidak? Hmm, ndak pernah ada masalah, Tidak biasa pernah ada saja. masalah. Karena sudah saya tegaskan, saya di gereja itu kerja, tidak merugikan orang, terus itu juga halal menurut saya kan. Iya. Karena kan kita tidak mencuri, bahkan tidak dilarang oleh hukum atau Iya. hukum agama ataupun hukum dunia itu kan. Namanya kita kerja, kita mengambil upah gitu. Jadi tidak ada masalah di keluarga. Saya juga sering lihat
keluarga Pak D kalau ada acara besar itu ikut bantu-bantu di Ya gereja. betul, hampir tiap tahun itu bapak ataupun ibu pendeta misalnya mau ngadakan untuk open house Natal ya, Ah, itu pasti keluarga saya lah, anak istri saya yang membantu ya. membantu untuk masak-masak, ya, untuk open house ya. Berarti welcome juga ya. Pak Welcome, ya? ya, Oke, sangat Pak welcome D. ya. Pak D ini katanya udah pensiun ya sebenarnya? Ya betul, saya sebagai pegawai GPIB itu kan umurnya 55 tahun. Batas anunya batas umur pensiun tuh 55 tahun. Jadi saya pensiun sebagai pegawai GPIB tahun 2016. Berarti 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Kok bisa sampai sekarang masih kerja Pak D kan padahal pensiun gitu? Iya. Ya mungkin karena jemaat ataupun majelis jemaat memandang saya atau melihat saya itu mungkin masih pantas untuk kerja, ataupun karena saya tidak pernah bermasalah ya. dalam pekerjaan. Ya. Jadi saya cari tahu kalau Pak D ini ada tahu lagu rohani ya Pak D? Ya sebagian tahu ya. Sedikit luar biasa. Seperti yang paling gampang itu kan yang Kidung Jemaat 385 kalau nggak salah itu. Aku pun nggak tahu itu Pak D. Burung pipit yang kecil itu. Nah itu kan. Nah, jadi ya. Banyak tahu juga Pak D. Banyak tahu ya. Kidung Jemaat ya. Banyak tahu kalau untuk lagu-lagu Kidung Jemaat banyak tahu ya. Kok bisa Pak D? Ya. Sering dengar atau waktu ada gereja Pak D lewat sering dengar gitu? Sering dengar. Di samping itu juga dulu saya sekolah SMP sama SMA itu di Yayasan Kristen. Oh, di mana? Sekolah saya di waktu SMP saya di SMP Bob Kri di Wonosari Gunung Kidul. Oh, Jawa Pak D. Ya. Terus setelah lulus SMP saya masuk SMA di Bob Kri juga di Bantul. Lah, Jawa juga. Sama. Kok bisa ke Palembang Pak D? Saya ke Palembang merantau. Ya. Bahkan adik kakak saya itu yang merantau cuma saya sendiri. Saya 7 bersaudara. Saya nomor 4. Jadi semua di Jogja semua. Saya yang merantau ke Palembang. Jadi waktu dari Jogja ke Palembang, di Palembang tinggal dengan siapa Pak D? Saya tinggal di jemaat gereja GKP Siloam. Oh, masih berhubungan dengan jemaat gereja ya? Iya. Kenapa bisa tinggal sama jemaat gereja itu Pak? Kenalnya dari mana gitu? Waktu itu ada yang kenalkan, jadi terus di sana disuruh kerja sebagai itu tadi kuli bangunan tadi. Kuli bangunan tadi. Ya, karena beliau punya kontraktor. Oh. Ya. Oke Pak D. Ya. Pernah merasa jenuh nggak Pak D selama kerja? Kalau merasa jenuh itu normal ya. Normal ya. Tapi kami kerja itu kan itu sangat pokok. Karena apa? Di belakang ada anak istri saya yang harus kita nafkahi. Yang harus dihidupi ya. Harus kita nafkahi, harus kita hidupi. Salah satu alasan berarti Pak. Ya, betul. Wujud tanggung jawab kita sebagai suami kan harus menafkahi anak istri ya. Jadi yang Pak D rasain selama ini, selama bekerja di lingkungan yang berbeda dengan Pak D itu gimana Pak D? Ya menurut saya kok hampir-hampir tidak ada perbedaan ya. Pokoknya semua asal kita jalani dengan baik, kita melayani dengan sukacita, jadi hampir tidak ada kendala bagi saya. Pernah merasa terasingkan enggak Pak D? Tidak pernah. Tidak pernah. Semua kita berbaur, walaupun kita Muslim tetap berbaur walaupun dengan para jemaat, para jemaat dan para karyawan-karyawan lain yang Kristen, tetap kita tetap berbaur seperti sanak keluarga gitu kan. Dan yang kita tahu juga pekerja-pekerja di gereja ini kebanyakan Muslim juga ya Pak? Iya betul. Ya. Jadi kayak mencairkan suasana juga ya Pak? Iya. Jadi nggak terasa terasingkan juga. Ya. Nah sekarang dengan adanya COVID
ini Pak De. Ya. Apakah pekerjaan Pak D itu sekarang lebih ringan lagi atau gimana? Apa malahan aduh nggak ada kerjaan? eh Sementara ada COVID ini ya memang agak ringan kita. Agak ringan ya karena Banyak nggak ada tugas santainya. luar ya Pak D. Iya. Karena jarang pendeta, jarang tugas keluar. Ya kan? Jadi ini kayaknya lebih mantep, enak untuk saya ya. Untuk Pak D. Iya. Ya. Cuma sebetulnya tidak boleh gitu kan. Tapi ya apapun sibuknya kita tetap jalani dengan sukacita. Iya. Karena kita juga nggak tahu kapan ini selesai ya Pak D ya. Iya. Karena corona ini nggak ada deadline-nya gitu Pak D. Iya, betul. Awal-awal corona tuh takut nggak Pak D? Maksudnya masuk ke gereja? Enggak takut sama sekali. Bahkan saya pakai masker pun belum lama. Oh iya. Waktu sudah ada anjuran-anjuran terus kalau mau enggak pakai masker kena razia itu baru saya mau pakai masker. Sebelumnya enggak. Karena hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Oh, bener juga sih Pak D. Ya. Biasanya kan Natal tuh kan repot ya Pak D. Ya, Kemana-mana. Kalau tahun kemarin? Tahun kemarin wah nyantai betul itu. Nyantai betul Iya. ya Pak D ya. Iya. Iya, betul. Oke Pak D. Jadi kalau kita rangkup dalam 34 tahun ini ya Pak D. Ya. Ada nggak momen yang paling nggak bisa Pak D lupain selama kerja di sini? Momen yang paling itu ya, yang paling apa namanya berkesan itu waktu ini waktu pas itu loh saya dikasih apa namanya uang jasa dari majelis jemaat itu kan istri dan anak saya kan semua ada di gereja sih setelah ibadah Rabu, ibadah KRT gabungan. Nah, Itu ingat betul sekeluarga saya menjadi perhatian seluruh jemaat. Ya. Itu jadi salah satu momen Iya. yang nggak bisa Pak D lupain ya Pak D. Betul. Selama ini ya. Ya. Berarti kan Pak D ini salah satu saksi hidup bertumbuhnya gereja ini Pak ya. Ya kalau jangan terlalu tinggi nanti aku takut. Pokoknya tahunya saya bekerja dengan sepenuh hati, sukacita dengan sepenuh hati. Maksudku ada nggak Pak D perbedaan dari awal Pak D bekerja sampai sekarang? Ya kalau dari awal kita kan masih malu-malu ya. Ya kan? Ini saya sudah 34 tahun sudah melayani pendeta itu Sebanyak berapa 8 pendeta. 8 pendeta. Iya. Itu semua juga tidak ada yang ada salah paham dengan saya itu enggak ada. Enggak pernah. Enggak pernah. Berarti selalu nyaman ya Pak. Dia memberikan Nyaman ya kenyamanan. karena kita juga harus bisa membawakan diri. Ya kan? Nah, Supaya pendeta pun tidak apa namanya tidak tersinggung atau bagaimana gitu kan. Yang penting kita bisa menerapkan diri kita sebagai sopir. Nah, ambillah porsi sopir itu. Jangan mengambil Porsi yang yang lain. bukan porsi yang lain kan gitu. dengan keceriaan ini Pak D, kan Pak D kayaknya terlihat kerjanya itu ceria banget ya Pak D ya. Ya. Pernah ada kepikiran untuk berhenti nggak? Selama di gereja itu masih memerlukan saya, ya kan? Saya mau tetap kerja di gereja Sampai kapan itu Pak? sampai kapanpun. Karena di samping itu juga anak-anak saya kan masih perlu biaya untuk kuliah sama biaya pendidikan gitu. Jadi enggak masalah Pak D ya? Tidak masalah ya. Ada pembelajaran nggak Pak D selama kerja di sini? Ya, Pembelajaran. pembelajaran tuh kita itu harus saling toleransi antar umat beragama. Antar umat beragama Ya. ya. Pak D? Jadi anutlah agama keyakinan Anda dan anutlah pula kan keyakinan kita. Jadi jangan saling mengusik, jangan saling mengganggu, jangan saling menjatuhkan dan jangan saling melecehkan. Saling menghargai. Ya, Saling menghargai. Nah, saling menghargai, saling menghormati. Karena kan kalau hanya ribut terus, kayaknya bikin apa itu namanya
suatu hubungan yang tidak harmonis, Ya benar. ya kan? Makanya kalau bisa itu antar umat beragama itu harus saling Saling menghargai ya Pak saling ya. menghargai, Karena saling menghormati. ya Ya. toleransi nilai yang Toleransi paling itu tinggi ya harus Pak perlu. ya. Kalau enggak bisa-bisa kalau sampai meluas negara bisa goncang. Yang susah adalah kita orang-orang kecil. Kalau negara goncang, kalau kita dihantam dolar misalnya sampai $1 selawe ribu, Mampus. apa ndak megap-megap kita Iya. orang kecil, ya kan begitu ya. Itu inti gampangnya saja. Oke Pak De, ini pertanyaan saya yang terakhir ya Pak De. Ya, oke. Ada nggak pesan-pesan Pak De untuk pemuda dan Ya. juga apalagi untuk toleransi agama? Kalau dari pemuda dulu deh Pak De. Ya, ya, Pesan Pak De untuk kami yang masih muda-muda ini, untuk ya gerakan untuk pemuda ini. untuk GP, untuk pemuda itu ya pokoknya kita harus apa tuh terhadap agama, antar umat beragama itu harus saling toleransi, saling menghormati, ya kan. Terus kalau memang agamanya Kristen ya tetap harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, ya kan gitu. Hormati agama. Iya. Hormati agama lain juga. Iya, menghormati juga akan iyalah saling toleransi, saling menghormati antar umat beragama tadi kan. Ya. Ya. Terima kasih Pak D malam ini atas Oh, ya. malam ini udah mau hadir di ngobrol bareng GP kami ini Pak D. Oke. Sekian dari kami GP tentang ngobrol bareng GP malam ini. Sampai jumpa.